Nah, ini adalah salah satu mobil yang agak-agak terbuang dari Toyota. Dicuekin aja, nggak fasih-fasih, nggak ganti teknologi, mukanya seperti ini dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Itu gara-gara keluar yang namanya LCGC atau Toyota Agya gitu ya, Toyota Calya. Jadinya dia penjualannya menurun. Padahal dia mempunyai apa ya, keistimewaan atau dia bukan sekedar mobil kecil biasa, dia harusnya kastanya di atas dari LCGC seperti Nissan March, seperti Honda Brio yang bukan Satya-nya, terus juga seperti Suzuki Ignis. Dia punya keistimewaan tersendiri, yaitu sasisnya aja dia pakai Toyota Yaris tapi lebih panjang. Nah, makanya saya akan cerita nih mengenai Toyota Etios karena sejarahnya tuh pendek banget gitu ya. Dari pertama keluar yang laku sampai tahun 2017 hanya terjual 31.500 unit saja. Nah, makanya kita kupas dari eksteriornya, interiornya, dan juga test drive-nya. Welcome back to Aspros Auto, and this is Toyota Etios Falco. Sebelum kita mulai reviewnya, ada baiknya apabila sobat suka dengan channel Aspros Auto, segera like, share, subscribe, serta komen di kolom komentar apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas gitu ya, atau ingin share ilmu kepada semua orang dan netizen Indonesia yang super cerdas. Segera komen saja gitu ya, nanti kalau misalnya kesalahan saya itu fatal, bisa dipin tuh di komentar, dapat privilege. Nah, ini mobil ini saya pinjam dari Saputra Motor, bisa dilihat di situ. Ya, itulah pokoknya di situ Instagramnya. Kalau misalnya ingin berminat beli Etios Falco seperti ini, bisa dilihat atau ditawar aja ke situ. DM situ ya. Atau nomor teleponnya di situ. Pokoknya di mana aja lah. Nah, ini penjelasannya itu sangat sedikit sekali kalau Etios Falco gitu ya. Sejarahnya itu pendek dari 2013 sampai 2017, mukanya tidak berubah-ubah, makanya saya nggak usah ngejelasin facelift-nya. Yes. Tapi di India itu ada yang namanya Etios Liva. Kalau di Indonesia itu menjadi taksi yang versi sedannya. Itu cc-nya 1.500, yang ini 1.200, persis yang dipakai oleh mesin Calya dengan 3NR FE. Itu pokoknya nanti kita jelasin di bagian mesin. Nah, bentuk depannya tuh seperti ini dengan headlamp plastik seperti ini, halogen biar gampang diperbaikinya, city car gitu ya. Di sini juga ada yang namanya lampu sen. Di bagian sebelah sini, di bagian cilehnya itu justru jadi lampu sen. Nah, di bawahnya ini harusnya ya emang nggak ada sih emang ya. Jadi di sini bisa dipakein fog lamp gitu, biar ditambah-tambah, biar ada kerjaan kitanya gitu ya. Nah, ini juga tipenya tuh ada 4 sebetulnya kalau di Indonesia. Ada tipe J, ada JX, E, dan G. Dan yang terakhir yang versi paling spesialnya itu penghabisan dari tipe E yang dikeren-kerenin pakai body kit, yaitu Etios Falco Tom's Edition. Cie, di sini pakai body kit. Kalau ini kan nggak ada ya body kitnya ya. Jadi ya seperti ini saja. Ini persis seperti Brio Satya nih di sebelah sini nih, lekuk-lekuk bodinya. Terus di bagian tengahnya dia pakai krom-kroman seperti ini ya. Jadi agak-agak mana gitu ya, untuk sebuah city car pakai krom ya. Padahal ini mobilnya yang basic, di bawahnya standar-standar aja. Ada kontur di sebelah sini dan ada satu buah kecerutan. Pelit. Satu buah kecerutan, satu buah wiper. Ya, ini seperti sistemnya kayak Datsun. Jadi cuman satu buah wiper saja. Jadi hemat. Pinggir. Nih, di sini kita bisa lihat velgnya dia pakai ring 14. Yes. Dia pakai profil ban 18560. Oke lah. Ini ring 15. Salah baca saya. Ini ring 15, jadi seperti Yaris. Jadi mengejutkannya adalah ini sasis yang dipakai oleh Etios Falco, dia pakai Toyota Yaris. Dan bahkan dimensinya lebih panjang daripada Toyota Yaris. Tapi kabinnya nggak tahu lah, nanti kita coba. Nah, di sini ada lampu sennya, untuk di bagian spion. Dan di sini sewarna dengan body handle-nya. Di sini sudah Black Dove itu di bagian pilarnya. Dan pintunya tuh untuk sebuah city car ini nggak kecil-kecil amat dan bahkan tergolong besar. Jadi makanya kalau kita masuk itu enak. Tuh ini bukannya tuh lebar sekali. Ini tergolong simpel sih, nggak ada tambahan daging apa-apa, udah. Di sini cerita apa saya? Nah, kita ke belakang aja langsung. Nah, di belakangnya juga tidak ada
topi belakang itu nggak ada, terus ada kecerutannya di bagian atas, ada wipernya, nggak ada rear defogger, dan bentuknya tuh sangat-sangat kalau ini agak beda sih dengan yang lain, ini agak-agak ke Indiaan ya, bukan JDM. Untuk sebuah Etios Elco ya, fa-nya gimana? Etios Elco ya itu pokoknya Falco ya. Ada sensor parkir di sebelah sini, tapi kayaknya tambahan ini ya. Tambahan yang G doang nggak ada. Iya ya, ini tambahan ya, ini tambahan nih. Knalpot di sebelah sana, dan untuk penempatan plat nomornya ada di sebelah bawah sebelah sini. Dan untuk membuka bagasinya tuh nggak pakai handle gitu ya. Ada memang di centilan di sebelah driver, tapi ini masih pakai kunci. It's so generic gitu ya. Tapi it's okay lah untuk di dalam kota, untuk mobil-mobil warawiri ini sangat worth it. Nah, ini kelebihannya Etios Falco, yaitu bagasinya yang luas untuk seekor city car. Ya, ini luas banget. Kita bisa nampung 6 apa namanya? Galon ya, 6 galon air tuh bisa ngejijer sebelah sini. Ada 123, 123. Itu hebatnya Etios Falco. Ya, mungkin dia karena pakai sasis Yaris yang panjang. Terus di sini ban serepnya dia masih pakai yang ini nih, kaleng nih kalau nggak salah. Nah, udahlah, susah dah. Pokoknya tadi saya udah lihat ini velgnya kaleng, jadi bukan yang pakai yang kayak gitu. Udah, simple sekali. Oh ya, ini nih. Kalau misalnya pengen agak luas, bisa di gitu, tapi tidak serata lantai ya. Oh, ini bisa buat nyimpen-nyimpen dikit nih barang-barang kayak coklat gitu ya. Ya. Dasar emang. Nah, ini interiornya keras-keras, power window-nya, tapi untungnya lengkap sampai ke bagian belakang. Dan di sini ditaruh speaker. Speakernya itu di pintu dan di dashboard. Jadi sebetulnya ada 4, tapi di belakang nggak dikasih, cuma di bagian depan doang. Kan lucu ya. Nah, di sini ada cup holder juga, dan nggak ada electric mirror. Ya, ini pakai model putih. Kenapa sih zaman sekarang tuh bulat-bulat begini gitu ya? Kalau dulu kan kotak gitu ya, jadi maco gitu. Aduh, nah adalah. Nah, kita masuk aja. Jadi saya mau cerita, di Etios Falco itu bukan menjual desain, bukan menjual keeleganan atau apa yang mewah-mewah, enggak. Dia cukup enak. Kursinya empuk, saya supportnya gede-gede. Makanya ini enak untuk dipakai di dalam kota. Dashboardnya pun ini keras semua, tidak ada yang empuk-empuknya sama sekali. Tapi ini sangat enak dilihat kita di jalan tuh, visibilitas ke depannya gede karena dia jendulannya, speedometer itu berada di tengah. Dan ini tidak begitu lengkap-lengkap amat, walaupun sudah ada beberapa yang digital gitu ya. Seperti, ntar ya saya nyalain dulu ya. Indikator bensin itu digital, terus juga odometernya juga udah digital, yang lainnya masih analog. Berada di tengah semua nih, RPM sama speedometernya keren. Terus di bagian sini tipnya masih model-model CD seperti ini, walaupun sudah ada USB MP3 ya, lumayan lah. Oke, yang lucu adalah penempatan AC-nya. Penempatan AC-nya itu bulat-bulat semua, kiri kanan bulat. Terus di sini bagian tengah itu numpuk di sini. Lihat, ini numpuk bagian tengah. Di sebelah sini semua, padahal 3 itu kayak lampu merah gitu ya. Nah, di sini juga ada hazard, di sini juga untuk pengaturan AC-nya cukup lah sampai ke semburan bagian bawah. Fan speednya sampai 4, ada temperaturnya dan juga ada sirkulasi dari luar ke dalam. Cukup. Bahkan sebuah LCGC pun kadang-kadang suka nggak ada sirkulasi dari luar ke dalam. Iya, ini masih ada. Nah, di sini di bagian kanan itu ada tempat-tempat untuk receh, terus ada tempat kartu e-tolnya ada di sebelah sini, ada tempat receh koinnya. Ya, wah seneng lah. Ini cukup untuk di dalam kota. Nah, di sini bagian tengah ada cup holder, ada trans di sebelah sini, ada untuk receh lagi. Handbrake-nya berada di sebelah sini, agak-agak di bawah, seperti kayak Sienta. Nah, di sini juga ada yang namanya cup holder di bagian tengah. Yang unik lagi dari Etios, tuh ini dia. Ini unik nih. Bolong. Bolong. Tapi ini jadi rapi, guys, tuh. Kan biasanya udahlah dipotong aja ke sini, tapi ini lumayan lah, nggak pelit lah, jadi full body begini, jadinya begini. Lucu loh, ini gede banget ininya. Terus juga di sini juga ada kayak tempat
AC. Ya, ini bisa jadi kulkas. Nggak tahu kan? Di sini ada tempat untuk AC-nya, nyemburin ke sini bisa dibuka, ditutup. Ini keren sekali. Sini nggak ada tempat tersembunyi, nggak ada. Sini nggak ada. Oke, itu aja sih yang hebat dari Etios. Kita segera ke belakang. Nah, ini trim pintunya hampir senada dengan yang di bagian depan, dengan satu buah cup holder di bagian bawahnya, dan ini plastik semua. Yang lucu dari Etios adalah nih, di plafonnya tuh kayak ada semacam gundukan gitu ya. Ini buat apa gitu? Ini biasanya lurus aja, buat apa? Di sini double blower nggak mungkin jalurnya. Tapi ya sudahlah, itu urusan Toyota. Dan surprisingly, karena dia pakai chassisnya Yaris, wow, gede. Ini gede. Headrestnya minimalis, walaupun ya cuman jendolan kayak gini doang. Tapi ini duduknya enak, nyandarnya enak, di bagian tengah pun enak. Biasanya di bagian tengah itu ada muncul begitu, jadi keras. Ini enggak. Dan disediakan 3 buah safety belt. Tapi memang headrestnya ini gara-gara bisa, kalau kata Om Mobi itu bisa terbunuh gitu. Karena ngejengkak gitu ya kalau tabrak dari belakang. Amit-amit ya, jangan sampai. Ini cukup enak, lega. Dan ini lebih lega daripada Nissan March, daripada yang lainnya. Etios hebatnya. Dan ini salah satu mungkin yang mobil agak-agak dicuekin sama Toyota. Lihat aja, lihat ini nih. Di bagian ruang mesin itu kayak kesemprot-semprot gitu ya, sedikit-sedikit di bagian atas. Lihat. Kenapa nggak semuanya nanggung gitu? Atau kalau nggak, ya udah aja warna begini, cat dasar ini kasih. Jadi kayak udahlah biarin aja lah gitu. Nah, ini mesinnya dipakai hampir sama dengan yang dipakai oleh Toyota Calya 1200 cc 4 silinder, bukan 3 silinder. Makanya ini kelebihan dari Toyota Etios Falco. Nah, ini dia punya tenaga itu sekitar 79 horsepower dan juga torsinya adalah 104 Nm. Cukup untuk menggerakkan sebuah mobil kecil ini, dan dia disalurkan ke roda depan dengan transmisi manual. Ya, hanya manual 5 speed, tidak ada otomatisnya. Itulah yang membuat Etios Falco penjualannya semakin turun, karena pada saat itu demand-nya jadi tinggi yang Matic-nya. Padahal sayang sekali. Padahal ini mobil enak loh. Saya tuh nggak berharap banyak ya mengenai Etios Falco dipakainya enak di jalan raya, tapi ternyata ini cukup nyaman. Lebih nyaman daripada LCGC yang ada sekarang. Makanya pada saat itu Etios Falco tuh laku banget. Driving positionnya enak, kita merasa tinggi gitu ya, jadi bisa ngelihat kemana-mana, visibilitas ke depan luas, kendaraannya tidak terlalu besar, dan incredibly gitu ya, si suspensinya tergolong empuk. Ini mungkin kayaknya ketolong juga dengan chassisnya yang dipakai, yaitu dari Yaris. Berbeda dengan yang AG-AG yang lain gitu ya, Calya kayak gitu ya. Jadi itu benar-benar LCGC banget. Kalau ini masih enak dipakainya, kalau dalam kota itu nggak akan capek. Udah gitu joknya juga empuk, side supportnya gede, torsinya lumayan untuk mesinnya. Jadi ya ternyata pada saat itu memang laku ya, gara-gara ini nyaman ternyata. Untuk sebuah city car ini udah lebih dari cukup. Suspensinya memang empuk, tapi memang tidak seempuk dari Toyota Yaris. Ya ini masih downgrade dari Yaris, tapi ini masih cukup oke dipakai dalam kota. Terus udah gitu dia punya tenaga yang ya Calya yang 4 silinder, tapi ini bodinya lebih kecil, makanya tarikannya lebih gesit, lebih enteng, karena itu lebih enteng daripada Calya, makanya dia lebih narik. Sayangnya transmisinya cuma ada manual saja. Yes, tidak ada Matic. Makanya pada saat itu penjualannya menurun, karena permintaan mobil Matic itu semakin meningkat. Sedangkan Etios Falco yang tidak facelift, nggak ada perubahan apa-apa, transmisinya cuma manual, itulah yang membuat dia turun di tahun 2015-an. Yang unik dari Toyota Etios Falco yaitu speedometernya berada di tengah, makanya pandangan ke depan itu gede banget gitu ya. Yang biasanya speedometer itu di depan kita agak-agak ngeblenduk, itu justru nggak ada di sini. Ya persis kayak Yaris tapi versi yang murahnya. Ini enak loh dipakainya setiap hari. Kita coba tarik. Enak. Ya mungkin ini salah satu saingan dari Etios Falco yaitu Nissan March yang bukan LCGC gitu ya, dan bahkan dia bisa menyamai dari Suzuki Ignis. Teman, ini sudah terlalu tua modelnya.
remnya oke, udah ABS, cakram depan, ya cukup lah untuk sebuah mobil kecil. Memang si karakter kopling itu kayak agak berat ya dari semua yang Etios yang pernah saya coba-coba untuk diem di dalam. Itu koplingnya agak sedikit berat, tapi perbinaan giginya enak. Bisa untuk quick shifter juga. Tuh, ini ada polisi tidur, enak, nggak buah-buah gitu, nggak ya, you know lah. Konsumsi BBM, oh irit sekali untuk di dalam kota 111. Dan udah gitu bisa diisiin Pertalite. Walaupun klaim pabrikan itu harusnya diisi Pertamax karena kompresinya dia tinggi. Pertamax biru ya. Kekedapan kabin ini juga dia lebih daripada LCGC. Ya, dia lebih kedap. Traffic noise-nya nggak begitu kedengeran gitu ya untuk motor-motor standar. Lebih daripada LCGC, cuman tidak lebih baik daripada Toyota Yaris. Tuh kalau LCGC mentul banget tuh. Jadi kalau pengen nyari LCGC, lagi rencana beli mobil-mobil kecil untuk city car, kayaknya patut dilihat dulu untuk Etios. Walaupun ya ini desainnya bukan selera setiap orang ya gitu ya. Ini bukan LCGC loh. Iya, ini di atasnya dari Toyota Agya, Calya gitu, walaupun wipernya 1 gitu. Tapi nggak nyambung juga sih. Ya Datsun juga 1. Tapi itu LCGC. Ini ayo udahlah. Nah ini dia perawatannya juga gampang, spare partnya tuh banyak, tenaganya oke, suspensinya empuk, bahkan chassisnya pun dia pakai Toyota Yaris. Terus juga dia lega kabinnya untuk sebuah Etios itu yang sesinya kecil. Ini patut dipertimbangkan. Nah dia harga jualnya berapa Kai? Buka 90. Buka 90-an. Emang pasaran sih gitu ya sekarang ya? Emang 90, 91 nego. Oh, ini tahun berapa? 2014. 2014 tuh guys, sekitar 90-an. Dia 80 sampai ke 90 adalah untuk Etios Falco. Tapi ya ini patut dipertimbangkan juga, dapatnya tahunnya agak-agak tua cuman lebih nyaman gitu loh. Jacknya per tahun di daerah Bandung itu 1,8 atau 1,9 sekitar segitu. Cukup lah.